Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, terkait perpanjangan pengetatan PSBB untuk jilid kedua ini, mulai Minggu 11 hingga 11 Oktober 2020 mendatang, kami akan tanyakan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Mas Riza, jadi akan diperpanjang lagi, sebenarnya pertimbangannya apa untuk memperpanjang PSBB ini? Ya, selamat sore Mas Wahyu. Jadi yang pertama terkait perpanjangan PSBB dari tanggal 28 nanti sampai tanggal 11 Oktober, sebetulnya tanggal 10 persisnya, itu pertama berdasarkan beberapa pertimbangan ya. Semua pertimbangan yang diambil oleh Pak Gubernur itu melalui satu rangkaian panjang proses evaluasi di internal dengan unit kegiatan atau instansi SKPD di internal kami, juga dibahas diskusikan dengan Forkopimda, forum pimpinan daerah, juga dengan para pakar, para epidemiologi, para ahli, juga dengan gugus tugas pusat atau satgas pusat, atau dengan pemerintah pusat ya. Sesungguhnya tadi ketika kami rapat bersama Pak Menko, Pak Anies, Pak Gubernur menyampaikan kepada Pak Menko bahwa ke depan kemungkinan kita akan memperpanjang, dijelaskan secara gamblang oleh Pak Gubernur. Alhamdulillah dibahas di situ sekaligus dan Pak Luhut, Pak Menko menyetujui semuanya. Jadi pembahasan ini atas dukungan persetujuan dari pemerintah pusat. Dan dasar daripada perpanjangan ini memang kita melihat ada pelandaian memang dibandingkan dengan 2 minggu terakhir ya, angka-angkanya, namun masih juga cukup tinggi, sehingga kami dengan terpaksa tetap harus memperpanjang masa PSBB hingga 11 Oktober dengan harapan ke depan supaya ada penurunan yang lebih signifikan lagi. Oke, ini pelandaian jumlah kasus aktif Mas Riza ya? Iya betul. Pelandaian kasus aktif, kemudian apalagi parameter yang menjadi pertimbangan kuat untuk diperketat terus PSBB ini? Ya, jadi biasanya pertimbangan kami itu pertama soal R0-nya, ya, RT-nya itu 1,1, kemudian juga angka kematian menurun sampai 2,5%, angka kesembuhan meningkat sampai 77,3 bahkan 78,2%. Juga fatality rate-nya juga terjadi penurunan daripada hari-hari sebelumnya. Ini juga alhamdulillah juga kita lihat ada peningkatan kesadaran dari masyarakat terkait penggunaan masker atau pelaksanaan protokol COVID, termasuk dunia usaha, termasuk perkantoran, juga karena adanya operasi justisia yang dilakukan oleh TNI Polri dan Satpol PP dan unit lainnya. Ya, artinya ada efektivitas dari operasi justisia atau penegakan disiplin terhadap masyarakat, termasuk tadi ya pusat-pusat perkantoran dan aktivitas perekonomian. Apa kemudian yang akan menjadi penekanan soal disiplin masyarakat ini? Ini kan juga ada isu juga butuh payung hukum yang lebih kuat, yaitu Perda yang saat ini juga tengah menjadi pembahasan atau isu terkini, Mas Riza. Ya betul, memang kita salah satu kendala kita di Jakarta ini memang selain karena kita Jakarta lebih awal dulu mulai Maret bahkan 10 April kita sudah pelaksanaan PSBB, pada bulan-bulan itu ada peningkatan yang baik terkait dengan kesadaran masyarakat lebih dari 60%. Ketika itu data menunjukkan bahwa warga Jakarta berada di rumah. Namun demikian secara berangsur ketika ada pelonggaran masyarakat jenuh letih, mulai ada peningkatan penyebaran, aktivitas meningkat, interaksi meningkat, pertemuan meningkat, kerumunan meningkat, maka penyebaran juga meningkat. Makanya kami dengan berat hati memberlakukan PSBB yang kami perketat dari yang sebelum 50% menjadi 20%, bahkan ada yang sampai kami tutup sementara beberapa unit kegiatan. Dan memang terkait ketentuan peraturan yang berlaku, kami sudah menyampaikan ke DPRD, sedang dibahas DPRD, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama akan ada perda terkait COVID yang mengatur banyak hal yang selama ini kami atur melalui peraturan Kementerian Kesehatan dan Pergub yang ada selama ini. Alhamdulillah insya Allah ke depan akan ada perda termasuk mengatur sanksi pidana. Oke, baik. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atas waktunya di Headline News Metro TV.